perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga. Saat ini kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di kaki Tuhan. Dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami. Yang mulia, sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami. Dan kiranya Roh Kudus Tuhan mengurapi setiap kami, memberikan kepada kami hikmat pengertian, supaya ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kami boleh mengerti, lalu kami mau hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup sebagai orang percaya yang saat ini berada di dalam Kristus, maka kita harus mengerti bahwa kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan kepada kita saat ini adalah kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan diri, merubah diri, supaya kita bisa menjadi pribadi yang benar-benar ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, ketika nanti pada waktunya masa hidup kita di dunia ini berakhir dan kita harus kembali kepada Allah. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya kita harus mengerti, kalau kita berkata kita berada di dalam Kristus, maka itu artinya kita telah mati bersama-sama dengan Kristus. Dan hidup kita
tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kalau kita melihat Kolose pasal yang ketiga ayat 3, firman Tuhan katakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, di sini kita harus mengerti, mati bersama dengan Kristus itu juga berarti kita telah mati untuk setiap keinginan diri kita sendiri. Artinya, kalau kita ada bersama dengan Kristus di dalam Allah, maka apapun yang kita lakukan selama kita masih hidup di dunia ini, semuanya itu harus merupakan kehendak Allah Bapa di sorga. Jadi kalau selama ini kita hidup, kita melakukan segala sesuatu untuk mengikuti keinginan diri kita sendiri, maka sekarang ketika kita mengerti akan kebenaran ini, kita harus sadar dan kita mulai merubah diri supaya mulai saat ini, saudaraku, apapun yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini harus sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Cara hidup seperti inilah yang firman Tuhan maksudkan sebagai hidup untuk kemuliaan Allah. Kalau kita membaca 1 Korintus 10 ayat 31, firman Tuhan katakan begini, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kalau kita memiliki cara hidup yang seperti ini, ya, apa yang kita lakukan semua untuk kemuliaan Allah, barulah kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Perhatikan itu. Kalau Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita, itu berarti kita sudah harus selesai dengan diri kita sendiri. Selesai dengan diri kita sendiri artinya kita sudah tidak lagi hidup mengikuti keinginan diri kita sendiri. Sebagaimana Kristus hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, maka kita pun sebagai orang percaya yang berada di dalam Kristus, kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup, yaitu hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Saudaraku, oleh sebab itu, kalau kita mau bercermin pada kehidupan yang mulia Tuhan Yesus Kristus, selama Tuhan Yesus Kristus hidup di dunia ini mengenakan tubuh daging atau hidup dalam keadaan sebagai manusia, Tuhan Yesus hanya hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, maka kita baru bisa mengerti mengapa yang mulia Tuhan Yesus Kristus berkata seperti yang ditulis di dalam Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sudah hidup sama seperti Kristus telah hidup? Kalau belum, itu artinya kita belum mati bersama dengan Kristus. Dan itu juga menunjukkan bahwa kita tidak berada di dalam Kristus. Karena kalau kita berada di dalam Kristus yang berarti kita telah mati bersama dengan Kristus, maka itu artinya kita juga harus mati atas semua keinginan diri kita sendiri. Oleh sebab itu kita harus berani memeriksa hidup kita. Dalam kehidupan kita selama ini, semua yang kita lakukan itu apakah kehendak Tuhan, atau ternyata yang kita lakukan itu adalah kehendak diri kita sendiri atau keinginan diri kita sendiri. Saudaraku, kalau selama ini kita masih hidup mengikuti keinginan diri kita sendiri, melakukan segala sesuatu mengikuti kehendak diri kita sendiri, maka kita belum menjadi orang yang merdeka. Yang juga berarti kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Dan itu juga menunjukkan bahwa kita belum selesai dengan dunia ini.
Belum selesai dengan dunia ini artinya kita masih membiarkan diri kita terikat dengan dunia ini. Kita masih membiarkan diri kita tetap bersahabat dengan dunia ini. Padahal sebagai orang percaya seharusnya kita mengerti firman Tuhan katakan persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Kalau kita mau membaca Yakobus 4 ayat 4, dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudaraku, dengan demikian, bagaimana mungkin kita bisa berkata kita berada di dalam Kristus kalau dari cara hidup kita telah menunjukkan bahwa kita masih bersahabat dengan dunia ini, yang artinya kita masih menjadikan diri kita sebagai musuh Allah? Bagaimana mungkin kita bisa berkata kita berada di dalam Kristus? Itu artinya kita berdusta, saudaraku. Sebab kalau kita berkata kita berada di dalam Kristus, kita sudah mati bersama dengan Kristus, itu artinya kita sudah tidak punya keinginan apa-apa lagi terhadap dunia ini dengan segala kesenangannya. Saudaraku, mari kita berpikir dengan pikiran yang jernih, dengan hati nurani kita yang jujur. Apakah orang yang sudah mati itu masih punya keinginan? Tidak. Saudaraku, contoh sederhananya seperti ini. Kita memberikan kepada orang yang sudah mati uang dengan jumlah yang fantastis, ya, miliaran atau triliunan sekalipun. Jangankan mengingini uang itu, disentuh saja sudah tidak bisa. Ini benar-benar mati. Nah, kehidupan kita sebagai orang percaya yang telah mati bersama dengan Kristus juga harus seperti itu. Sekalipun setiap hari mata jasmani kita masih melihat apa yang dunia tawarkan saat ini adalah semua kesenangan hidup yang kita ingini. Tetapi karena kita sadar kita sudah berada di dalam Kristus, kita sudah mati bersama dengan Kristus, maka seharusnya hati kita sudah tidak tertarik lagi terhadap semua tawaran-tawaran dunia itu. Kalau kita masih saja tertarik dengan tawaran dunia dan kita masih ingin menikmatinya, itu artinya kita masih merasa bahwa kalau kita belum menikmati semuanya itu, maka hidup kita ini terasa belum lengkap. Itulah kenapa firman Tuhan menasihatkan kita. Seperti yang ditulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kalau dikatakan janganlah kamu mengasihi dunia, ini juga berarti janganlah kamu bersahabat dengan dunia. Saudaraku, orang yang masih bersahabat dengan dunia ini artinya dia belum selesai dengan dunia ini, belum selesai dengan dirinya sendiri, keinginannya, hawa nafsunya, semuanya itu masih menguasai kehidupannya. Jadi sebagai orang percaya, kalau kita berkata kita berada di dalam Kristus, konsekuensinya adalah kita juga harus selesai dengan diri kita sendiri, mati atas keinginan diri kita sendiri. Kita harus merasa bahwa tidak ada lagi yang kita perlukan, sudah lengkap kehidupan kita, sehingga kita bisa berkata, Kristus cukup bagiku. Pada akhirnya kita memiliki prinsip hidup yang benar. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Di sini kita baru bisa menyadari mati bersama dengan Kristus akan membawa kita kepada keuntungan yang besar, di mana ketika kita berada di balik kematian, kita bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Sebaliknya, jika kita tidak mati bersama dengan Kristus, hidup kita tidak tersembunyi di dalam Kristus, maka di balik kematian kita akan terpisah dari Allah,
terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua, sekalipun kita masih hidup di dunia ini, tetapi seharusnya kita sudah selesai dengan dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Bapa yang Maha Kudus, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu dan kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.